Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 100 ingin menjelaskan tentang modul 1 Arena, yaitu analisis simulasi antrian produksi sepatu di PT Pasti Jaya, Surabaya menggunakan software Arena. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami, saya sendiri Muhammad Diki Digobin Salim, NPM 21032010230. Dan saya Afif Firda Mutiara Yasmin dengan NPM 210320101137. Di sini ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama ada abstrak, pendahuluan, metodologi penelitian, pengaplikasian software Arena, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Permintaan konsumen akan produksi sepatu menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan. Hingga permintaan mengakibatkan perusahaan sepatu PT Pasti Jaya harus menyiapkan strategi agar proses produksi berjalan optimal. Beberapa aktivitas yang dilakukan secara manual menyebabkan terjadinya garis tunggu atau antrian. Antrian sendiri merupakan suatu permasalahan yang berhubungan dengan segala aspek orang atau barang menunggu untuk dilayani. Oleh karena itu, perlu dilakukan perancangan simulasi menggunakan software Arena. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penumpukan kegiatan yang menunggu, meminimalisasi waktu antrian atau tunggu, dan memaksimalkan jumlah produksi sepatu yang dapat dihasilkan. Diperoleh hasil dari pemodelan pada software Arena, yaitu waktu produksi setiap pengamatan, lalu dilakukan perhitungan dan menghasilkan 3 replikasi sistem. Lalu dilakukan pengujian hipotesis dan didapatkan hasil bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang mu1 sampai mu2, sehingga dapat dikatakan valid dan dapat disimpulkan bahwa total waktu yang ada pada praktikum ini tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi Arena yang telah dibuat, dan dari hasil penelitian tidak terdapat antrean pada proses produksi di PT Pasti Jaya. Nah, untuk selanjutnya yaitu pendahuluan. Jadi berdasarkan permasalahan yang terjadi pada PT Pasti Jaya, banyaknya aktivitas menunggu menyebabkan terjadinya antrian produksi, sehingga perusahaan mengalami keterlambatan mengirim produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan antrian produksi, dilakukan simulasi antrian menggunakan software Arena untuk meminimasi waktu antrian produksi dan memaksimalkan jumlah produksi sepatu yang dibuat. Pada penelitian ini, menggunakan metode simulasi. Metode ini dapat digunakan untuk membuat model pola kedatangan secara acak dan dapat memberikan gambaran yang lebih terperinci dan realistis dalam periode waktu tertentu dan menggunakan bantuan software Arena. Dan Arena sendiri ini merupakan suatu perangkat lunak simulasi dan otomasi yang dikembangkan oleh sistem modeling. Metodologi penelitian. Yang pertama adalah tahap pengumpulan data. Berikut adalah tabel aktivitas produksi sepatu di PT Pasti Jaya. Terdapat 7 aktivitas. Yang pertama ada bahan baku datang, pembuatan pola, pemotongan pola, menjahit pola, pembuatan sol, perakitan sepatu, dan yang terakhir inspeksi. Pengukuran ini dilakukan selama 10 kali dan yang nantinya akan dihitung rata-rata dari masing-masing aktivitas. Kemudian di sini kita membuat ACD-nya, yaitu Activity Cycle Diagram. Di sini dari ada bahan baku datang, kemudian ada weight, pembuatan pola, weight, pemotongan pola, weight, menjahit pola, weight, pembuatan sol, kemudian ada weight lagi, kemudian paketan sepatu, weight, inspeksi, lalu sepatu jadi. Di sini terdapat flowchart dalam melakukan penelitian ini dari mulai, terus kemudian ada studi pustaka dan juga studi lapangan, lalu kita merumuskan masalah, lalu menentukan penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kemudian ada pengumpulan data, terdiri dari 7 data, kemudian pengolahan data menggunakan software Arena, verifikasi, validasi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, lalu selesai. Selanjutnya akan ditampilkan bagaimana proses pengaplikasian software Arena sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada PT Pasti Jaya. Berikut adalah tutorial.
Selanjutnya kita masuk ke program software Arena sendiri. Pertama-tama kita buat flowchart-nya dulu. Yang pertama kita ambil simbol create, kita letakkan di sini. Di situ kita assign, dilanjutkan masuk ke stasiunnya. Di situ masuk ke prosesnya. Kita masuk proses lagi, masuk proses lagi. Dikarenakan untuk proses dari kelompok kita kan di stasiun pertama itu ada 5, maka kita taruh di sini 4. Di situ kita ke rotate untuk masuk ke stasiun 2. Jadi kita masuk ke stasiun 2, itu masuk ke prosesnya lagi, proses lagi. Habis itu kita assign, kita ambil record. Di situ kita dispose untuk penutupnya. Selanjutnya setelah kita buat flowchart seperti ini, kita klik 2 kali untuk create-nya ini, kita buat namanya terserah, tapi kita sesuaikan dengan proses pertama kita. Untuk proses pertama kita yaitu ada bahan baku datang. Selanjutnya ini kita ubah ke menit, habis itu infinite max rivalnya kita buat 1. Kita klik OK. Untuk assign sendiri ini kita klik add. Yang pertama kita ambil entity type, terus kita ketik peserta 1. Terus kita add lagi dengan entity picture, kita buat picture woman. Kita klik OK. Di situ masuk ke stasiun 1. Untuk namanya kita bisa ganti, yaitu untuk stasiun pertama dari kelompok kami yaitu stasiun produksi. Kita ubah namanya. Oke. Di situ sebelum kita masuk ke proses 1, kita masuk ke tools, ke input analyzer. Kita input dari notepad yang sudah kita buat, yaitu notepad yang berisi data dari hasil percobaan 1 sampai 10 dengan 7 proses. Pertama kita input, kita Ctrl N, habis itu kita ke file, data file, use extracting, di situ ke ini, ke notepad yang sudah kita buat. Karena total proses dari kelompok kami ada 7, yang 1 tidak diikutin, jadi hasilnya cuma 6. Kita klik 2 kali, di situ kita ke fit all. Terus habis itu kita copy nilai dari expression ini, nanti kita masukin ke proses yang pertama. Selanjutnya habis kita di apa namanya kita proses, habis itu nilainya kita masukin ke proses yang pertama. Proses yang pertama yaitu proses yang kedua maksudnya. Untuk yang proses yang kedua itu yaitu pembuatan pola. Kita namain pembuatan pola. Untuk unitnya sendiri kita ganti ke menit, habis itu kita ganti delay type-nya sendiri, kita ganti ke expression, habis itu kita kopas nilai dari expression tadi, kita klik OK. Begitupun selanjutnya sampai ke proses yang keempat,
Oke, selanjutnya setelah membuat proses yang dari stasiun pertama kita masuk ke rotate. Untuk rotate-nya sendiri kita klik 2 kali, kita ganti nama sesuai dengan proses kita. Kita namain menuju menuju stasiun 2. Untuk stasiun namanya sendiri, ininya sendiri kita ubah ke menit. Itu stasiun namanya kita ubah ke stasiun 2. Kita klik OK. Kita masuk ke stasiun 2. Kita namain stasiunnya 2 itu sesuai dengan stasiun 2 kita, yaitu stasiun Perakitan. Oke. Untuk proses yang kelima sendiri masih sama seperti tadi, kita ke tools dulu, habis itu kita input analyzer, kita input yang proses yang kelima, kita staging, situ kita masukin proses yang kelima, kita fit all, dan muncul nilainya, itu kita copy untuk nilai ekspresinya sendiri, masukin ke proses 5. Untuk proses 5 sendiri, yaitu perakitan sepatu. Kita namain perakitan sepatu. Itu kita delete, kita buat ke expression, ini coba menit, habis itu kita paste nilai dari input analyzer tadi, kita klik OK, itu masih sama proses 6 masuk ke input analyzer, kita input, kita fit all, kita copy nilainya, kita untuk proses 6 dari proses kita yaitu inspeksi, kita ganti expression habis menit, kita paste nilainya, klik OK. Situ untuk scene yang kedua kita add entity picture, habis itu kita ke picture report, klik OK. Oke, di situ untuk recordnya sendiri kita add, ini untuk counter name-nya sendiri kita isi waktu total 1. Klik OK, oke. Untuk yang terakhir kita klik dispose ini, kita tulis barang jadi kita. Karena kita barang jadinya produksi sepatu, maka kita tulis sepatu. Baik, setelah semua proses telah dibuat, habis itu kita masuk ke run. Tadi sebelum masuk ke run, kita setup dulu. Untuk number of replication-nya itu, kita kan ada 10 percobaan. Kita isi 10. Untuk default report-nya, kita ubah ke Siemens Summary Report. Situ, untuk project parameter kita centang semuanya. Setelah itu kita klik OK. Di situ kita run. Kita tunggu sampai run-nya selesai. Kita klik yes. Dan running akan muncul di Notepad. Terus untuk hasil dari runningnya sendiri kita mengambil dari application ended at time. Jadi ini untuk yang percobaan yang pertama. Terus untuk percobaan yang kedua seperti ini, begitu seterusnya sampai ke percobaan 10.
Setelah kita mengambil dari percobaan itu, kita masukin ke tabel selanjutnya yang akan kita bahas. Baik, terima kasih dari segini saja untuk proses program software arenanya. Kita masuk ke perhitungan hasil dan pembahasan. Oke, selanjutnya setelah kita melaksanakan program di software arena, didapatkan hasil dan pembahasan. Yang pertama ada verifikasi dan validasi. Bisa dilihat dalam tabel berikut, ada percobaan 1 sampai percobaan 10 didapatkan jam sebagai berikut dan dikonversikan ke menit dengan mendapatkan rata-rata dari jam sendiri 1,01914416. Konversikan ke menit bisa dilihat dan juga kita melihat menghitung standar deviasinya didapatkan hasil seperti itu dan juga variansi. Untuk menghitungnya yaitu dengan N-nya 10, rumusnya N sendiri yaitu N-1 sama dengan 9. Confidence levelnya itu 95%. Untuk alfanya sendiri yaitu alfa 1 min 95% sama dengan 5%. Dijadikan ke desimal 0,05. Maka Z setengah alfanya didapatkan dari tabel yaitu 1,96. Rumus dari half width sendiri yaitu sama dengan TD kali FA kali A setengah alfa dikali S per akar N, yaitu 2,26 kali 0,077352026 dibagi akar 10. Ditemukan hasil 0,0552815. Untuk betanya sendiri itu sama dengan half width, yaitu sama dengan 0,0552815. Untuk NAC-nya sendiri yaitu Z setengah alfa dikali S dibagi beta, yaitu 1,96 dikali 0,077352026 dibagi 0,0552815 sama dengan 2,74251, bisa kita bulatkan ke 3. Dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan yang kedua. Kita menggunakan 3 percobaan, yaitu percobaan 1 sampai 3. Bisa dilihat untuk total waktu pengukuran mentiknya dan hasil output simulasi. Karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode Wedge Confidence Interval, di mana hipotesanya yaitu H0 itu mu1 mu2 sama dengan 0 dapat dikatakan valid jika nilai 0 berada pada rentang mu1 sampai mu2. H1 sama dengan mu1 sampai mu2 tidak sama dengan 0, maka dapat dikatakan tidak valid jika nilai 0 berada di luar pada rentang mu1 sampai mu2. Masing-masing populasi atau simulasi sistem saling bebas dan berdistribusi normal baik dalam populasi maupun antar populasi. Jumlah sampel pada masing-masing populasi N1 dan N2 tidak harus sama. Variansi antar populasi dengan populasi tidak harus sama. Selanjutnya masuk ke perhitungan rata-rata standar deviasi dan juga variansi dalam kita ambil 3 percobaan yang tadi. Dengan alfanya itu sama dengan 0,05, maka didapatkan tabel distribusi T, yaitu Tn min 1 setengah alfa, sama dengan 4,307. Untuk mencari HW-nya sendiri yaitu dengan rumus T, buka kurung N min 1 dikali per 2 kali S akar 3. Untuk hasilnya sendiri yaitu 4,3027 dikali 2,886751346 per akar 3. Dapatkan hasil 7,17833. Kita bulatkan ke atas yaitu 7,2. Sehingga confidence level intervalnya yaitu
X1 min X2 min HW kurang dari sama dengan mu 1 kurang mu 2 kurang dari X1 min X2 plus HW. Untuk hasilnya yaitu seperti ini, yaitu min 11,30638,067 kurang dari mu 1 kurang mu 2 kurang dari 3,05027,933. Untuk analisanya sendiri yaitu dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 dapat diterima karena nilai 0 berada di dalam rentang interval mu 1 sampai mu 2 sehingga dapat dikatakan data yang didapat yaitu valid. Untuk output simulasi dari software Arena bisa dilihat seperti ini. Untuk analisa output sendiri yaitu Arena yang dapat diketahui bahwa hasil di antara bahan baku adalah satu, pembuatan pola adalah satu, pemotongan adalah satu, menjahit pola adalah satu, pembuatan sol adalah satu, perakitan sepatu adalah satu, dan inspeksi adalah satu. Dari output tersebut diketahui bahwa terdapat antrian pada proses produksi sepatu di PT Pasti Jaya. Dari hasil verifikasi dan validasi didapatkan H0 diterima karena nilai 0 berada pada rentang mu 1 sampai mu 2 sehingga dapat dikatakan data yang didapat valid dan tidak perlu dilakukan perhitungan ulang. Dari hasil verifikasi dan validasi juga diketahui bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu pada PT Pasti Jaya terdapat sistem produksi di mana dimulai dengan bahan baku datang, pembuatan pola, pemotongan pola, penjahitan pola, pembuatan soal perakitan sepatu hingga inspeksi. Hasil output dari software Arena sendiri diketahui terdapat antrian pada aktivitas produksi sepatu di PT Pasti Jaya. Hasil dari verifikasi dan validasi didapat bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi Arena yang telah dibuat. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah lebih teliti lagi dalam melakukan input data dan melakukan run program agar hasilnya yang didapat akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.